baik. So, di sini juga tuh Pak. Mas, Pak. apa kabar? Baik, baik. Udah lama Pak di sini Pak? Barusan. Lagi sibuk ngapain Pak? Ini ngelihat data-data yang ada di KLC. Pak itu WI masih di Kementerian Keuangan kan ya Pak? Iya. Yang tentang IT itu ya Pak ya? Katanya begitu. Tapi sekarang dunia juga lagi ngetren tentang itu Pak. Big data apa itu? Kan katanya dunia itu berada di era digital sekarang. Itu penuh sama data-data gitu. Gimana sih Pak konsep itu maksudnya? Saya nggak mau nih Pak. Oh gitu, big data. Jadi sebenarnya banyak orang berbicara tentang big data, Mas. Apa sih itu big data? Kita mulai dari yang simpel dulu. Saat ini kita melakukan transaksi, menyimpan kegiatan dalam hidup kita secara online. Hampir semua. Google Search, pasport scan, barcode scan, di mall, shopping online, EKG reading, CCTV footage. Hampir semua kejadian, bahkan foto-foto kita. Nah, termasuk voice message juga. Semua itu menghasilkan data yang bisa diambil, dianalisa, dan dikelola. Untuk itu, kita perlu mengunggah dan mengunduh semua data di video, foto, email, suara, dan teks melalui internet setiap hari. Bayangkan, hanya untuk Indonesia saja, apa yang kita miliki. Jadi, demografi dari penduduk Indonesia, kira-kira Mas tahu nggak berapa jumlahnya? Ya, kalau kata Roma Irama itu sekitar 200 berapa juta gitu. Nah, itu dulu. Belum tahu big data. Begitu tahu big data, persisnya adalah 269, Mas. Ya kan? Nah, pengguna ponselnya itu lebih, hampir 1,5-nya, 355,5 juta sampai saat ini loh ya. Yang punya handphone 2 ya Pak? Ya kira-kira begitulah. Sekarang kaya juga ya orang ini. Bahkan teman-teman OB di kantor aja semua punya handphone. Bahkan ada yang double. Nah, terus hubungannya big data Pak? Nah, itu semua pengguna internet juga dulu ya. Sebelum saya jelaskan ke hubungannya, pengguna internetnya 142 juta, pengguna aktif sosial medianya 130 juta. Nah, ini hubungannya dengan apa yang saya jelaskan tadi. Handphone itu adalah media atau sarana untuk mengunduh, mengupload data, mendownload data, mengunduh dan mengunggah data. Nah, semua itu akan menjadi traffic yang luar biasa. Nah, informasi tentang big data ini, asal Mas tahu, 1,9 megabyte informasi baru per detik. Per detik. Luar biasa. Nah, jadi sekitar 4,5 triliun gigabyte. Itu yang kira-kira akan dihasilkan akhir tahun ini. Nah, kita bukan hanya sebagai pengguna data, tetapi kita adalah penghasil data melalui tadi saluran resmi maupun sosial media dari semua handphone pengguna internet tadi. Kalau kita ngisi data di Alfamart juga mungkin itu semua OVO, Gojek dan semuanya itu. Nah, sehingga di tahun 2020 diprediksikan akan terjadi ledakan data. Ledakan data Pak? Kayak bom. Iya. Kalau kayak gitu Pak, jadi kan kalau ada bom itu kan kita perlu cari solusinya. Solusinya apa tuh Pak? Oh iya. Kita bisa menemukan apa itu Pak? Keren tuh Mas, pertanyaannya keren banget. Mungkin teman-teman juga yang lagi ngelihat tayangan ini juga nanti perlu tahu solusinya. Yang jelas perlu arsitektur untuk mengolah itu semua. Nah, yang kembali ke big data tadi, big data itu berhubungan dengan 3V Mas. 3V. Apa itu Pak? Volume, velocity, dan variety. Volume itu berkembang secara eksponensial. Velocity dihasilkan sangat cepat, dibutuhkan seketika. Sedangkan variety adalah format dan strukturnya sangat beragam. Nah, perlu adanya superkomputer yang algoritma yang dapat melakukan perhitungan dalam jumlah yang besar, dalam waktu yang cepat dan banyak. Tetapi juga perlu model yang tepat. Nah, ini tadi saya di sini lagi mikirin modelnya, Mas. Gitu. Nah, big data bukan hanya mengenai data, teknologi atau solusi. Big data merupakan revolusi informasi. Big data memberikan kesempatan baru,
keputusan yang lebih baik, peningkatan daya saing, dan kita yang menghasilkan data, kita yang memakai data, kita yang mengakses teknologinya, kita memiliki sumber daya manusia. Pertanyaan yang muncul, apakah dengan big data privasi kita akan hilang? Nah, itu pertanyaan menarik kan? Apakah dengan big data privasi kita akan hilang? Iya. Atau bahkan itu membawa transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan. Nggak bisa pura-pura miskin lagi. Nggak bisa. Saya mau pura-pura kaya juga nggak bisa. Nggak bisa juga. Nah, apakah itu baik atau buruk? Itu pro dan kontra. Nanti itu pembahasannya lain, Mas. Nah, mungkin yang perlu Mas tahu juga, ada juga yang namanya kegunaan big data. Jadi kalau kita berbicara big data, kita tahu apa dong big data dan kegunaannya. Nah, ini Pak yang saya tuliskan gunanya apa? Iya, satu, data driven policy seperti yang dilakukan KU kemarin itu adalah langkah awal untuk membuat data driven policy dari pemerintahan. Dua, pemasaran. Tidak mesti harus public sektor, private sektor pun bisa, private maupun publik. Prediksi cuaca, Mas mau main bola nanti sama teman-teman, tapi gara-gara prediksi cuaca, wah nanti kayaknya di Senayan hujan. Udahlah, kita mainnya indoor aja, kita cari. Hidup kita jadi lebih enak kan gara-gara kita tahu. Atau kita pagi hari bangun tidur, estimasi ke kantor 1,5 jam. Oh, biasanya kalau jam segini nanti sebentar lagi jadi setengah jam. Nah, itu semua adalah predictive value, ya kan? Prediksi harga saham juga bisa, pola penyebaran penyakit, kemacetan, prediksi kejahatan, dan banyak lagi. Sampai bingung saya ceritanya. Nah, tapi yang jelas, proyek big data pemerintah itu tentang driven policy dan mempelajari perilaku masyarakat. Jadi, jejak digital merupakan sumber informasi yang penting. Jadi kita harus aware loh, tidak mesti harus pasang status yang aneh-aneh. Ku mencintaimu selamanya, tapi dirimu cuek. Nah, seperti itu. Iya. Jadi pasang-pasang status yang sifatnya aneh-aneh itu nggak perlu. Kemudian tidak menyebar hoax. Ini penting nih. Kalau satu orang menyebar hoax, 355 pengguna tadi membuat satu hoax. Begitu banyak negara hoax kita nanti. Bohongan. Iya, tapi kalau semua membuat berita kebenaran, maka semuanya yang ada benar. Itu ledakan informasi tadi, reformasi tadi di situ. Intinya, kita harus punya kewaspadaan agar informasi kita tidak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk hal-hal yang buruk. Cukup ya Mas ya ngomongin big data untuk hari ini. Cukup. Kita ngopi dulu ya. Oke. Tapi sebelum ngopi, salam dari saya, everyday learning, everyday sharing.